Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la na'budu illa iyah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Gede Kauman, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga sehat dan bahagia kita. Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak semua sehat ya? Ada yang pilek enggak ini? Yang pilek mudah-mudahan setelah pengajian pileknya hilang. Ada yang batuk ibu-ibu? Mudah-mudahan setelah pengajian batuknya hilang. Ada yang pusing kepala? Ada? Mudah-mudahan selesai pengajian kepalanya ibu-ibu kalau doa yang benar ya. Ya, mudah-mudahan selesai pengajian kepalanya sembuh. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga sehat dan bahagia kita, dan mudah-mudahan Allah melestarikan keselamatan hidup kita, iman Islam kita sejak di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita masih berbicara seputar pernikahan, seputar keluarga, seputar cinta ya. Bahkan ketika saya menerima flyer dari panitia sudah ada judulnya itu. Judulnya apa Pak? Pernikahan, keluarga, dan cinta dalam Islam. Banyak sekali ya, karena banyak akan kita bicarakan dengan serba ringkas. Yang paling penting ibu bapak dalam persoalan hidup di urusan apapun, saya lagi, dalam urusan hidup, dalam urusan apapun, kita ini yang paling penting adalah mengerti dan memberi makna. Contoh ini, kita pagi hari ini ada di majelis ini, kita harus ngerti maknanya apa. Tidak sekedar kita datang ke sini ketemu dengan teman, itu juga maknanya. Kalau nggak di sini mungkin kita nggak ketemu dengan teman-teman tertentu yang sudah lama nggak ketemu. Tapi ada makna yang lain, misalnya ada yang datang ke sini memang diniati untuk mendapatkan informasi, bahasa kerennya ilmu. Ada yang memaknai lagi, saya kesini untuk ibadah dan seterusnya. Nah, kita akan memulai dengan cara memberi makna terhadap sebuah pernikahan, sebuah perkawinan. Ibu bapak, pernah ada yang tanya dengan saya, Pak, kenapa kok disebut dengan perkawinan, tidak pernikahan? Contoh, kalau suratnya namanya surat nikah, tapi kalau undangannya undangan perkawinan. Lah bedanya apa? Gitu kan? Saya sampaikan sedikit rahasia yang tidak menjadi bahasan pokok kita. Ibu bapak, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebut undang-undang tentang apa Pak? Perkawinan atau pernikahan? Tolong ibu-ibu menjawabnya yang jelas, jangan pernikawinan. Undang-undang pernikahan atau perkawinan Bu? Perkawinan, betul Pak ya? Ada yang protes, loh Pak, kawin itu hewan, kalau nikah itu manusia. Kayaknya orang ini emosional dah. Undang-undang itu untuk mengatur, ya, undang-undang untuk mengatur
Kalau nikah nggak usah diatur karena sudah ada syariatnya. Ya, jadi sudah ada syariatnya. Dalam Islam nikah seperti itu. Tapi tentang kawin bapak-bapak, nah ini harus diatur. Maka ada undang-undangnya. Loh Pak, buku akta nikah itu kok disebut dengan apa? Surat nikah, bukan surat kawin, kan? Ini bukti bahwa orang ini sudah punya bukti legal melaksanakan syariat dalam hal ini nikah di Indonesia. Sehingga dengan bukti legal itu dia bebas untuk melakukan aktivitas nikah, termasuk diantaranya adalah kawin. Paham ya? Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan masuk di memaknai pernikahan atau perkawinan. Ada orang ditanya, biasanya kalau saya tanya kepada calon pengantin, apa yang panjenengan belum siap untuk nikah? Oh sudah siap semua Pak, gedung sudah, konsumsi sudah, pokoknya semua sudah. Terus saya tanya, untuk apa panjenengan menikah? Jawabnya lama Pak. Kenapa? Karena memang itu adalah makna dari menikah. Nikah bukan sekedar kita mau akad nikah di masjid mana, mau resepsi di gedung mana, bukan sekedar itu. Ya, ada beberapa makna yang penting. Karena waktunya pendek, saya ambil hal-hal yang sangat mendasar. Yang pertama, dalam Islam, nikah itu adalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Apapun yang dilakukan dalam konteks pernikahan, maka dia menjadi ibadah. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat, seorang suami yang melakukan kewajibannya kepada istri, nggak usah tanya ya kewajibannya itu apa ya. Ya, termasuk menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu dikatakan dia itu mendapat pahala, dia itu mendapat pahala ibadah. Kemudian ketika ditanya, mana mungkin kita ini menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, itu disebut ibadah? Maka Nabi menjawab dengan pertanyaan, kalau kita, ya ini dalam bahasa saya, kalau kita menyalurkannya pada konteks yang salah, kita mendapatkan apa? Kita mendapat dosa. Nah, konteks yang paling benar itu adalah menikah. Ala kulli hal, ya, apapun yang dilakukan di dalam konteks pernikahan itu ibadah. Sampai ada satu hadis, ya, hadisnya mirip-mirip beberapa hadis. Saya ambilkan misalnya Imam Al-Baihaqi pernah meriwayatkan hadis begini, man nakaha, siapapun yang dia itu menikah, faqad istakmala, maka sungguhlah dia itu sudah menyempurnakan apa? Menyempurnakan nisfal iman. Nis itu artinya separuh. Nisfal iman artinya separuh imannya sudah disempurnakan dengan cara saat dia nikah. Ibu-ibu, kapan seseorang disebut nikah? Ya ini saat dia mengatakan begini, ketika walinya mengatakan, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan saudara dengan anak saya, ini binti itu, dengan mas kawin itu tunai. Kemudian dia mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya siapa tadi Bu? Ini binti itu dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi ini mengatakan sah. Saat itulah dia menikah.
detik itu dia sedang menyempurnakan nisfal iman, separuh imannya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain. Nah, separuh yang lain itu apa? Insya Allah saya sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Di hadapan Ibu Bapak sudah ada minum dan apa ini Pak? Kayaknya enak banget tuh Pak. Nah, silakan dinikmati. Okay? Yang belum baca basmalah silakan baca basmalah. Yang sudah baca basmalah silakan menikmati. Okay? Baik, saya lanjutkan. Separuh yang lain itu apa? Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain. Artinya apa? Sejak saat dia mengatakan saya terima, dinyatakan sah itu, belum dia tanda tangan Pak. Sejak saat itu dia sudah terikat dengan yang namanya menyempurnakan separuh yang lain. Lah separuh yang lain itu apa? Separuh yang lain itu dengan kalimat yang panjang lebar dan seterusnya melestarikan perkawinannya. Maka jangan pernah orang yang sudah menikah itu ragu-ragu dengan pasangannya. Kan biasa Pak ya, kita melihat, oh kita ya, nanti ada bapak yang bilang ya cuma Pak Ustadz aja lah, saya enggak gitu. Izin pakai kata kita ya. Terkadang kita melihat begini, kayaknya sebelum nikah dia enggak gitu deh, baru 3 hari nikah sudah gini. Ada hal yang berbeda. Jangan pernah ada pikiran negatif, jangan-jangan ini bukan jodoh saya. Jangan. Jodoh kita itu adalah orang yang kita nikahi. Saya pernah menyampaikan di pengajian angkatan muda, ketika ditanya jodoh itu apa, jodoh itu adalah orang yang kita nikahi. Andai kata ada orang, ini lepas dari benar dan tidaknya tentang pacaran, andai kata ada orang pacaran 1000 tahun Pak, ya andai kata Bu ya, pacaran 1000 tahun tapi enggak menikah, dia bukan jodoh, itu cuma pasangan ya, seperti sandal kanan dan sandal kiri. Dia bukan jodoh, cuma pasangan. Tapi meskipun jangankan pacaran, seperti simbah-simbah kita zaman dulu, itu setelah dinikah baru ngerti suaminya yang itu. Karena kan ada nikah itu, saya walinya, ini calon menantu saya, anak saya di dalam kamar sana, nggak tahu toh, sebelumnya juga nggak ngerti calon suami yang mana. Kemudian setelah menikah ya, anak perempuannya keluar atau anak laki-lakinya masuk ke dalam, baru tahu saat itu mereka itu jodoh. Jadi kalau sudah menikah, jangan pernah berpikir jangan-jangan dia bukan jodoh saya, jangan-jangan saya nggak bisa bahagia dengan dia. Bagi yang pernah begitu, sejak saat ini beristighfarlah, tapi dalam hati saja Pak, jangan keras-keras, tidak konangan itu. Itu ya, yang bilang iya berarti merasa itu. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Jadi saking nikah itu penting dimaknai sebagai ibadah, di sana diistilahkan menyempurnakan separuh iman. Bahkan kalau tadi Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis yang mirip dengan kata yang berbeda. Idza tazawwajal 'abdu fa istakmala nisfaddin. Kalau seseorang hamba Allah itu sudah menikah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Nah ini. Tadi istilahnya separuh iman, sekarang separuh agama. Dimaknai seperti itu, memahaminya ada yang tidak tepat. Kamu sudah nikah, separuh agamamu sudah sempurna.
berarti tinggal separuh yang lain. Dia kira yang dulu-dulu nggak sholat itu dimaafkan. Bukan begitu. Nikah itu adalah ibadah terpanjang, syariat yang berlakunya sepanjang hayat. Kalau sholat kan berlakunya saat selama kita sholat itu ya. Kalau kita jadi imam, berlaku selama kita jadi imam, berlaku selama kita jadi makmum. Tapi kalau menikah itu nggak ada batasnya, Pak. Maaf Pak, Bapak jadi suami mau sampai kapan? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa menjawab, jangan katakan itu Pak. Khawatirnya kalau menjawabnya sampai saya meninggal dunia. Nanti ketika Bapak meninggal dunia, maaf, mungkin istrinya menikah dengan orang lain. Ya kan? Nah, kita menikah itu tanpa batas Pak. Karena itu dikatakan menyempurnakan separuh iman, dalam hadis ini separuh agama. Itu artinya nikah itu adalah syariat yang paling besar, sehingga seolah-olah dia itu menjadi separuh dari agama ini adalah nikah. Bahkan ambil contoh sederhana, kalau seorang laki-laki yang dia itu sholat 5 waktunya selalu ke masjid jamaah, nggak pernah telat apalagi terlambat, tapi kok dia nggak jelas istrinya itu sholat atau enggak. Ini Pak, jangan merasa bahwa dia itu sudah soleh, apalagi pakai kata banget gitu. Seorang laki-laki dikatakan soleh itu tergantung juga istrinya. Dia bisa membimbing istrinya atau enggak. Jangan sampai katakan begini, Pak, saya sudah nasihati selama seminggu Pak. Loh, nikahnya kan nggak cuma seminggu. Saya sudah 10 tahun Pak ngomel dengan dia itu Pak, hampir bibir saya itu copot Pak. Loh, nikah kan bukan cuma 10 tahun. Nikah itu selamanya. Maka dikatakan nikah adalah ibadah terpanjang. Saat kita bersayang-sayangan dengan istri kita, jangan hanya dibatasi pada saat awal perkawinan. Tolong jangan cerita ke istri saya ya. Ya nggak usah cerita, ya toh. Kan istri saya ada di situ. Untuk apa diceritain? Biar dia dengar sendiri aja. Ada orang itu cerita ketika dulu mau jatuh itu ditulungi itu ya, tulungi itu. Aduh, ada apa ini? Ana sing lara apa ora? Itu. Padahal jatuhnya nggak jatuh-jatuh amat, itu ya. Tapi sekarang Pak, setelah pernikahan sudah 30 sekian tahun, itu jatuh itu dulu kayak meripat kuning di. Untung pakai kata meripat loh Bu. Kalau pakai kata jangan bilang mata lah. Maunya bilang itu tapi kan kasar ya. Yang namanya panggilan sayang, terserah mau panggilan apa. Kalau saya sejak dulu sampai dengan sekarang, kalau saya punya istri selalu saya panggil sayang. Iya. Iya. Oh ya, saya mau doa restu ya, alhamdulillah tanggal 4 kemarin saya sudah menikah Pak. Mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Yang belum menikah mudah-mudahan segera dimudahkan menyusul. Yang amin cuma 2 orang aja. Ketahuan ini ya. Saingan saya cuma sedikit kemarin ya, cuma 2 orang aja. Baik. Jadi jangan kita batasi kemesraan itu hanya pada saat awal pernikahan. Saya mungkin pernah cerita di sini. Saya mengisi pengajian pagi di kota gede, karena jauh saya berangkatnya habis sholat subuh. Di jalan itu Pak, di jalan dari pasar kota gede, kemudian belok ke selatan, itu ada laki-laki dan perempuan. Jalannya mesra banget. Setelah saya dekat, ternyata kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena runtang-runtungnya itu justru bisa terlestarikan. Kalau kita runtang-runtung dengan istri, dengan suami, itu pahalanya sudah bisa dipastikan. Tapi kalau dengan orang lain,
apapun alasannya, pahalanya tanda tanya. Potensi dosanya alas. Apa Pak? Jelas. Inilah makna perkawinan di dalam Islam. Nilainya adalah nilai ibadah. Ada lagi yang kedua, nikah itu adalah takdir ya. Jadi gini, kok saya bisa dapat dia ya, nyesel saya. Kenapa kok nyesel? Kalau tahu gini kan sejak dulu aja nikahnya gitu kan. Saking bahagianya dapat suami seperti itu. Jangan pernah katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita ada. Sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir tentang kita sudah ada, termasuk tentang jodoh kita. Termasuk kita dijodohkannya, dinikahkannya kapan dan di mana. Nek ngerti ngene leniku nikah kan biyen wae. Ada lagi yang senep. Kalau tahu gini nggak mau nikah dengan dia. Itu jangan pernah. Kenapa? Karena memang nikah itu adalah takdir. Saya petikkan di sini di surah Az-Zariyat ya. Pada ayat yang ke-46 ada ayat yang saya ambil pendeknya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, termasuk terutama dalam masalah ini manusia. Khalaqna, kata Allah, aku telah ciptakan untuk apa sesuatu tadi termasuk manusia itu zaujaini. Ciptakan pasangannya, jodohnya ya. La'allakum tadzakkarun, agar kalian selalu ingat kepada Allah. Maksud kami begini, dengan ayat ini bisa kita pahami, siapapun yang jadi suami kita, siapapun yang jadi istri kita, itu adalah Allah sudah menuliskannya di Lauhil Mahfudz sebelum kita ada. Kalau ada orang menikah kemudian mendapati bahagia harus melalui pernikahan yang kesekian, itu pun sudah takdir Allah. Jangan pernah menyesali pernikahanku yang kesekian yang lalu. Saya menyesal dapat dia. Kalau ngerti saya langsung dapat dia ini, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak boleh menyesali apa yang sudah Allah takdirkan. Apalagi kalau bilang andai kata. Ya, kan Rasul itu pernah melarang kita bicara andai kata. Fala taqul lau, janganlah mengatakan andai kata. Fa inna lau, karena sesungguhnya perkataan andai kata itu taftahu min amalis syaiton, itu hanya membuka dari amalnya setan. Dalam konteks rumah tangga, halo? Nggak usah dijawab, oh iya Bu. Kalau saya bilang halo berarti ada yang sedang, ya terserah apalah ya. Gitu ya. Dalam konteks rumah tangga, kata-kata andai kata itu membuka amalnya setan. Artinya apa? Setan paling senang kalau ada suami istri itu yang bertengkar. Lebih senang lagi bertengkarnya parah. Lebih senang lagi kalau bertengkarnya sampai membuat mereka itu diam-diaman sekian hari, sekian pekan, sekian bulan. Pol-polnya pesta poranya setan, yaitu saat dia bisa menceraikan pasangan suami istri. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan rajanya setan itu kalau manggili para setan, kamu berhasil apa? Saya membuat orang itu jadi koruptor, biasa. Saya membuat orang jadi pencuri, biasa. Kenapa koruptor bisa taubat, pencuri bisa taubat, bahkan pembunuh pun bisa taubat? Tapi ketika ada yang lapor, saya berhasil membuat si A cerai dari istrinya, si B cerai dari suaminya, maka dia dipanggil oleh raja setan, raja iblis. Ditunjukkan, dieluk-elukan, ini loh setan yang paling baik.
Jadi jangan pernah kita itu membuka amalan setan dengan perkataan andai kata. Ada lagi dikatakan pernikahan itu adalah ayat-ayat Allah. Yang paling kita familiar kan ayatnya dalam Ar-Rum ayat ke-21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha al-ayat. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah jadikan pasangan dari jenis kalian sendiri, dijodohkan, dinikahkan agar kalian menjadi sakinah. Sekarang apa tuh ayat itu? Sederhananya ayat itu adalah sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, bahkan semakin dekat, semakin baik dan seterusnya. Semakin takwa, semakin cinta kepada Allah. Samu barang kang dunungake marang Gusti Allah. Sesuatu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Nah, sesuatu dalam ayatnya adalah perkawinan. Mestinya dengan menikah orang itu semakin dekat kepada Allah. Maka nikah dikatakan menyempurnakan separuh agama, seperti itu. Ada orang semakin menikah nggak semakin soleh, semakin menikah nggak semakin solihah. Tolong jangan bicara, jangan sampaikan ke istri saya, Pak. Saya pernah bilang ke istri saya, kalau bapak-bapak mau bilang ke istrinya juga nggak apa-apa. Kalau nggak kayaknya terlalu deh. Saya pernah mengatakan, seorang perempuan ketika dia keluar rumah berdandan enggak? Halo Ibu, dandan ya. Kenapa dandan? Harus ketahuan jawabannya. Untuk apa dan untuk siapa? Boleh atau enggak boleh? Silakan. Tapi kalau di rumah berdandan untuk suaminya, minimal seperti itu. Minimal loh Pak. Minimal harus seperti itu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Maaf Pak, saya mau ke ibu-ibu ya. Ini pengajiannya buat ibu-ibu. Bapak-bapak boleh pulang dulu. Ibu, tolong dijawab. Kalau keluar rumah kira-kira dandan rapi enggak? Tidak. Berarti tidak jujur kayaknya. Lalu udah kelihatan ini kan. Ibu kalau mau jagong manten jam 10, ibu-ibu dandan jam berapa? Kalau dandannya jam 9, berarti 1 jam sebelumnya kan. Pastikan kalau 1 jam sebelum suami pulang, ibu-ibu sudah berdandan. Kan minimal harus sama. Nah, kalau ingin lebih baik, ya lebih dari 1 jam, 2 jam sebelumnya dan seterusnya. Kalau biasanya ibu-ibu itu hanya pakai lipstik biasa. Untuk suami Bu, lipstik 1 pabrik pakai. Kenapa? Saya katakan ke istri saya, tolong Pak, ini rahasia rumah tangga, jangan diceritakan siapa-siapa ya. Kalau panjenengan itu berhias keluar rumah, pahalanya masih tanda tanya. Tapi potensi dosanya sudah kelihatan. Tapi jangan sampai keluar rumah terus ngelombrot. Itu jadi fitnah buat suami. Suami nggak pernah ngurus istri kan gitu. Tapi ingat, aslinya perempuan kan di rumah, ya toh? Dia tuh berdandan secantik bidadari manapun untuk suami. Tapi bapak-bapak yang kita lihat gimana? Mereka berangkat, mereka bukan yang di sini ya, mereka yang di luar sana. Kalau di sini ada paling orang luar yang ke sini ya. Dari pagi pulang siang atau pulang bahkan sore, sampai rumah capek, pakai daster. Padahal tadi keluarnya wow gitu kan. Barang di rumah wow. Jangan kok pakai lipstick. Lipstiknya sudah hilang. Kalaupun membersihkan mukanya itu karena debu-debu jalanan, bukan untuk suami. Jadi kalau yang dilakukan untuk suami, suaminya memuji dia dapat pahala, suaminya biasa-biasa dia dapat pahala. Baru dia niat, 2 jam lagi suamiku pulang, gitu kan? Dia nyicil mandi, gitu kan? Itu. Baru niat mau nyicil mandi itu pahalanya sudah jelas. Tapi kalau seorang istri keluar rumah mau berhias,
baru niat berhias itu, niatnya itu pahalanya masih tanda tanya. Kenapa? Karena hatinya harus bisa menjawab untuk apa, untuk siapa, ya kan? Tapi begitu juga kita laki-laki, Pak. Jangan pernah tidak memuji istrinya. Ada orang itu miskin banget, Pak. Mobilnya bagus, segalanya bagus, tapi pujiannya miskin. Lihat istrinya cantik, biasa aja tuh, mah. Tadi yang di sana aku lihat lebih cantik dari mama. Suami cap apa itu? Naudzubillahi min dzalik. Baik. Ibu Bapak kayaknya sudah terang ya. Nanti kita lanjutkan yang akan datang ya. Ini jam berapa ini, Pak? Oh, masih lama. Saya sebetulnya ingin dengar jawaban ibu-ibu kayak gitu. Cuma saya pura-pura aja ya. Kita lanjutkan ke bagian keluarga. Ibu sekalian, kalau ada nikah, kurangnya nanti kita sambung yang akan datang tentang makna nikah itu. Yang kedua, keluarga. Yang paling familiar kita membicarakan keluarga itu kan ketika membaca surah At-Tahrim. Surat ke-66 ayat yang ke-6. Enak kan hafalinnya? 666 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Anfusakum itu dari kata nafs. Nafs itu artinya diri sendiri. Anfus itu karena banyak, kan? Yang pertama kita harus menjaga diri kita sendiri. Yang kedua, wahlikum dan keluarga kalian naro, dijaga nerakanya. Karena orang yang beriman itu kan jalannya ke surga. Tapi ada potensi dalam tanda petik kiri kanan yang menggelincirkan dia ke neraka. Saat seorang istri berdandan itu surga, Pak. Maka pujilah bidadari kita itu. Bila perlu meskipun nggak punya uang, bilang aja, kayaknya adik kalau pakai yang ini kayaknya bagus deh, ya. Mau beli lagi enggak? Gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma gombal, ya toh. Jangan cuma gombal. Januari janji, Februari janji, sampai Desember janji. Ditanya mana 12 pakaiannya? Kan aku cuma ngomong. Usahakanlah untuk bisa. Istri yang baik juga lihat keadaan suami, dia 12 kali janji, 1 kali pun belum tertepati. Husnuzonlah karena suami mempunyai kepentingan yang lain untuk keberkahan rumah tangga. Nah, kembali kepada ahli, keluarga. Keluarga itu kan ada yang namanya keluarga inti, ailah. Ailah itu artinya keluarga yang dibentuk karena perkawinan. Ada suami, ada istri, ada anak akibat perkawinan itu. Anak akibat perkawinan itu ada anak kandung dan ada anak bukan tiri, Bu, sambung ya. Biar enak toh, kandung dan sambung. Itu kan ailah, keluarga inti. Kemudian ada lagi yang namanya usrah. Usrah itu keluarga yang lebih luas dari sekedar perkawinan. Bukan cuma anak istri, ya, baik anak kandung maupun sambung, termasuk di sana ada famili segala macam. Itu adalah keluarga. Tapi ada yang lebih luas dalam surah At-Tahrim ini adalah setiap orang Islam itu keluarga kita yang harus kita jaga jangan sampai masuk neraka. Nah, dalam konteks pagi hari ini kita membatasi keluarga itu ailah dan usrah. Artinya begini, kalau kita ini memaknai pernikahan itu sebagai ibadah, yang ibadah itu bukan cuma kita, tapi istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang tinggal serumah dengan kita 24 jam, termasuk pembantu rumah tangga, halo? Yang dia itu tinggal di rumah kita 24 jam setiap hari, dia adalah bagian dari usrah kita. Maka dalam konteks jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka,
Kalau kita punya pembantu kok nggak sholat, ini, maka kita perlu mempertanyakan ke dia. Kalau dia perempuan ya panggil mbak atau bu gitu, laki-laki panggil mas atau pak. Panjenengan sudah kerja di sini kayaknya sudah setahun, tapi kayaknya belum pernah aku lihat sholat. Padahal kan istri saya sudah ngasih tahu, saya juga sering, anak-anak juga sering. Kenapa tahu nggak sholat? Apapun jawaban dia perlu diultimatum. Ingin kerja di sini terus ataukah tidak? Loh Pak, kan dia sholatnya hanya karena kerja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah membuat dia sholat. Kita nggak perlu mempertanyakan niat seseorang. Kayak teman-teman kita di lapas itu, kan sholat di absen tuh Pak. Kalau nggak sholat, nanti diapain gitu kan? Terserah, yang penting mereka sholat. Persoalan sholatnya karena absen itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita selaku pembina, piye carane dia itu sholat. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, saya tutup dengan maksud penutup ini untuk menyambung yang akan datang insya Allah. Sekarang tentang cinta. Kata orang, semua kalau kita lakukan dengan cinta maka akan menghasilkan kebahagiaan. Tapi terkadang ada orang tidak bisa membedakan antara cinta dengan asmara. Bu, bedanya cinta dengan asmara apa Bu? Tak kasih tahu Bu, tulisannya beda. Ya, kalau asmara itu kecenderungannya lebih kepada syahwat. Asmara itu kalau dilakukan dalam konteks nikah, syahwat sebesar apapun, bahkan sekecil apapun, itu menjadi ibadah. Bapak-bapak, kalau ada perempuan secantik apapun Pak, wajar tuh kalau laki-laki tergoda. Tapi luar biasanya Pak, kalau kita mengatakan pada diri kita, kita nggak mungkin dapat dia. Untuk apa kita mikirin dia? Yang di rumah aja ada. Ya kan? Nah itu. Maka yang di rumah ya harus apa ya? Tepo saliro. Bapak-bapak di luar sana menahan pandangannya, ya, mengendalikan pandangannya untuk tidak melihat aurat perempuan lain. Di rumah ibu-ibunya tidak bisa dilihat. Ada yang tanya dengan saya, Pak, boleh enggak perempuan pakai celana pendek? Ya boleh-boleh aja, tergantung tempatnya. Kalau di rumah sebaiknya jauh lebih pendek lagi untuk suami, kan gitu. Nah kalau di luar semakin tertutup, maka potensi pahalanya semakin besar. Kalau untuk suami, mohon maaf nih Bu ya, semakin terbuka itu semakin besar peluang pahalanya. Jadi silakan, nggak tak terusin ya. Nah itu asmara Pak. Nah sementara cinta itu kan bagian dari rahmat Allah. Maka dalam konteks perkawinan itu ada namanya mawaddah warahmah. Mawaddah itu ke arah hal-hal yang bersifat materi, fisik, libido dan seterusnya. Sementara rahmah itu hal-hal yang bersifat kerohanian. Maka kalau suami kita, ibu-ibu, bapak-bapak, istri kita semakin sepuh, jangan berharap untuk mawaddahnya tetap. Mawaddah itu semakin lama semakin hilang kecenderungannya. Dia akan awet kalau diopeni. Diopeni ataupun tidak, dia akan mengarah kepada surut begitu. Lama-lama habis, apalagi nggak pernah diopeni langsung brek begitu. Makanya ibu-ibu ikut senam itu penting. Wah, ya seneng ibu-ibu kayaknya ya. Tapi ingat, senam itu kan bukan pameran. Itu bukan pameran body, apalagi sekedar pameran seragam. Senam itu kan supaya sehat, pulang ke rumah suaminya senang gitu kan. Ini. Kenapa? Supaya mawadahnya awet. Tapi kalau sudah usianya lanjut, apalagi manula itu berapa toh Pak? Ya,
64-an. Nah itu jangan harapkan untuk mawadahnya semakin gitu, ya semakin lama semakin gini. Tapi rahmah itu di awal perkawinan mendekati titik nol, semakin lama kecenderungan semakin bertambah kalau diusahakan. Maka akhirnya ada seorang istri yang sangat disayangi suaminya meskipun sudah sepuh. Masya Allah, kayaknya aja dulu pipinya kayak apem, sekarang pipinya kayak cucian sebelum di laundry itu loh Bu. Tapi tahajudnya luar biasa, dengan cucu-cucu mendidiknya luar biasa, solihnya semakin kelihatan di usia rendah. Maka cintanya nggak pernah hilang. Termasuk laki-laki, ya. Laki-laki itu ada istilah, mohon maaf ini, ketika masih muda itu sifatnya pandangan hidup, baru mandang saja sudah hidup gitu kan. Yang kedua nanti udah usia 55 ke atas itu sudah jadi pegangan hidup. Nggak usah tak teruskan ya. Malah ibu-ibu bilang, nggak usah diceritakan yang dikatakan ibu ya, pegangan hidup. Nanti kalau sudah manula itu jadi perjuangan hidup. Selagi kita berjuang, insya Allah akan tetap hidup, maksudnya begitu. Yang hidup apa? Kasih sayangnya. Kenapa? Karena hidup bukan sekedar persoalan titik-titik, tetapi titik-titik yang lain yang lebih penting. Saya pikir ini Bapak sekalian ya, yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kemudian harapan besar, mudah-mudahan Allah melestarikan pernikahan masing-masing kita dalam keadaan kondisi sakinah dari dunia sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya bagi jemaah yang merasakan selalu artinya pimpinan berbeda. Baiklah, kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.